بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekali lagi nampaknya masih kurang semangat. Mungkin ada yang belum kelar buka puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras suaranya itu tadi kayaknya makan kolaknya 2 piring. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus para asatidz, para guru, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Al-Akbar, juga para donatur, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tidak terasa 29 hari lagi kita lebaran. Insya Allah. Kok baru malam kedua sudah ngomongin tentang lebaran? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita tentu bersyukur, bergembira, berbahagia, karena ini kita masih berada di awal-awal bulan Ramadan. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paling tidak di 2 bulan sebelumnya, dari bulan Rajab sampai Sya'ban, kita mengulang-ulang doa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, namanya kitab Lataiful Akhbar, atau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan bahwa 1 tahun itu ibaratkan seperti pohon. Seperti apa? Seperti sebuah pohon. Bulan Rajab itu waktu untuk menumbuhkan daun. Bulan Sya'ban waktu untuk menumbuhkan dahan. Dan bulan Ramadan waktu untuk memanen hasil. Dan siapa yang memanen? Yang memanen itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang-orang yang memanen itu adalah kita semua yang hadir di masjid ini pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Orang yang memanen itu orang yang sudah menanam. Betul. Masa mau manen gak nanam? Mau manen punya siapa? Punya orang. Malin dong. Orang yang akan meraih keuntungan dalam satu bisnis, dia harus memberikan modal dulu dong. Berinvestasi dulu. Masa ngambil untung tanpa modal, tanpa usaha? Jadi bulan Ramadan ini adalah
saat-saat kita untuk memanen. Memanen apa? Memanen kata Nabi syahrul khairat. Bulan Ramadan ini adalah bulan kebaikan-kebaikan. Bahkan syahrul barakat. Bulan yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Dapat berkat aja kita senang, betul? Dapat berkat, tahu berkat kan? Berkat itu berat-berat diangkat. Dapat berkat saja kita senang, apalagi barokah. Ini bulan yang luar biasa. Dan alhamdulillahnya, bulan Ramadan ini mungkin adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang masih dipanjangkan umurnya, karena 2 Ramadan sebelumnya ini kita betul-betul diobok-obok oleh yang namanya Covid. Ya, bekas-bekasnya sampai malam ini masih ada yang pakai masker. Ya, saya lihat di beberapa masjid ada yang masih double maskernya gitu. Ini mestinya buka saja. Ya, insya Allah di masjid nggak ada virus. Di masjid tidak ada virus. Orang-orang yang masuk di masjid, orang-orang yang bersih, orang-orang sudah berwudu, orang-orang sudah mandi. Nah kalau sakit, jangan ke masjid. Kalau yang bersin-bersin, ya, pilek, ya jangan ke masjid. Tapi kalau sehat, ini kelihatannya sehatnya semua nih. Ya, alhamdulillah. Apalagi yang tadi makan semangat itu tambah sehat sekali kelihatannya. Alhamdulillah. Dan luar biasa jemaah sekalian. Pada malam hari ini saya betul-betul senang, ya, gembira karena berada di masjid yang terasanya kayak bukan di Al-Akbar. Terasa di mana gitu ya? Kayak di salah satu masjid di Eropa gitu. Ya. Emang Ustadz pernah ke Eropa? Ya, pernah lah, masa jangan begitu dong. Ya. Jelek-jelek begini pernah ke Eropa juga, walaupun di pinggir-pinggir Eropa lah. Atau seperti masjid di salah satu negara di Timur Tengah gitu. Alhamdulillah. Dan saya tanya-tanya tadi, Ustadz berapa kira-kira dananya sampai sekarang? Kurang lebih 1,2 miliar. Jamaah ini punya 3M, 5M kan? Iya enggak? Punya 3M, disuruh pakai 3M kan? 3M, 5M. Kenapa enggak dikasih ke masjid tuh? Jadi saya perkirakan dengan sampai 2M ini masjid sudah megah luar biasa. Apalagi sampai 3M. Amin. Apalagi sampai 5M. Amin. Nah, pokoknya insya Allah mudah-mudahan dengan baiknya masjid ini juga seiring dengan peningkatan ruhiyah kita, meningkat juga ibadah kita, meningkat persatuan kita, dan yang terpenting masjid itu kalau sudah makmur, fisiknya baik, maka juga harus kita makmurkan. Kita ramaikan dengan sholat berjamaah, dengan pengajian, dan insya Allah saya prediksi setelah Covid ini masjid kita akan penuh sesak. Ya, saya tadi sampai lihat dari ujung ke ujung semua manusia itu. Jadi di belakang dinding manusia semua ini. Cuma tidak kelihatan. Alhamdulillah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengingatkan saja, mungkin tadi malam sudah disampaikan oleh Ustadz Fatah bahwa kita ini seperti saya katakan tadi di antara orang-orang yang masih diselamatkan Allah dari gonjang-ganjing Covid. Dan kemudian kita bisa menikmati Ramadan 1443 Hijriah ini. Dengan segala peluang-peluang kebaikan yang artinya Allah masih percaya kepada kita untuk bisa ikut menjadi peserta kompetisi Ramadan. Ya, saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah pasti sudah gak bisa kan? Kita masih dipercaya sama Allah untuk menggapai banyaknya peluang-peluang kebaikan. Satu saja saya sebutkan. Kata Nabi dalam riwayat muttafaqun alaihi, idza jaa Ramadan, apabila bulan Ramadan datang, futtihat abwabul jannah. Ada beberapa riwayat, saya ambil riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaihi. Idza jaa Ramadan, apabila bulan Ramadan datang, futtihat abwabul jannah, dibuka selebar-lebarnya pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka. Pertanyaan, saya nanya kepada Bapak Ibu, kira-kira
Kalau Allah katakan, atau kalau Nabi mengatakan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu apa artinya? Apa artinya? Kalau kita dibukakan pintu, artinya disuruh masuk. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala persilahkan kita untuk masuk di surga pada bulan ini. Dan Allah menghalang-halangi kita, jangan masuk hambaku kepada neraka. Artinya, di bulan Ramadan ini banyak sekali kebaikan yang bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kalau ada dua pintu di hadapan kita, ada pintu terbuka, ada pintu tertutup, kira-kira mana yang kita masuki? Tertutup. Kalau ada orang, ada pintu terbuka, ada pintu tertutup, dia masuk yang ditutup, berarti dia maling. Biasanya yang suka pintu-pintu tertutup, dibongkar itu maling. Nah, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala persilahkan kita, monggo, silahkan, tafadhol, masuk di surga pada bulan ini. Jadi kalau ada orang yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, lalu tidak bisa juga masuk surga, itu luar biasa, betul-betul apes amat. Amat aja nggak apes. Ini apes amat nih. Kalau sudah sampai di bulan Ramadan, tapi kita belum bisa masuk surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat untuk masuk surga harus mati dulu, dan kita masih hidup semuanya. Ada yang mau cepat masuk surga nih? Ada yang mau malam ini? Ya, nggak ada yang berani jawab, takutnya benaran kan? Takutnya iya, mati besok gitu kan. Nauzubillah. Semuanya kematian hidup di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling luar biasanya, kata Nabi ini mengingatkan lagi. Fihi lailatun. Ada satu malam, di malam Ramadan, khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan dikatakan sama dengan 1000 bulan, bukan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau Allah mengatakan lebih baik dari 1000 bulan, maka jumlahnya tidak terbatas, unlimited. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Katakanlah disamakan saja. 100.000 bulan itu ekuivalen dengan 83 atau 84 tahun. Saya mau nanya jemaah sekalian. Di sini ada nggak? Ini sering saya ulangi di majelis taklim. Ada nggak malam ini yang hadir di jemaah kita ini umurnya 80 tahun? Ayah? Ada? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Mungkin di rumah. Ya. 70? Ada 70. Dikit ya. 80 enggak ada, 90 lebih-lebih, 100 lebih-lebih. Ternyata jemaah sekalian pesannya, kita ini hidup di dunia ternyata sebentar banget. Sebentar, antara 60 sampai 70 tahun. Saya sendiri sudah 54 nih. Tapi orang-orang lihat katanya, Ustadz lebih muda dari umurnya katanya. Saya tanya, kira-kira berapa prediksinya? Kata dia 53,5 katanya. Saya bilang kalau menghibur jangan tanggung-tanggung dong gitu kan. Masa 53 gitu kan, katakan 45 lah misalnya gitu kan, dia bilang 53,5 gitu kan. Ya, jadi antara saya gimana gitu. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi rupanya umat Nabi ini ditakdirkan umurnya paling singkat, 60-70 tahun. Fisiknya paling kecil, di bawah 2 meter. Ada nggak jamaah di sini tingginya 2 meter? Umat dulu ada yang puluhan meter. Nabi Adam itu dalam salah satu riwayat dikatakan 21 meter tingginya. Tetapi meskipun fisiknya paling kecil, umurnya paling pendek, tapi karena keberkahan dan kemuliaan baginda Rasulullah SAW, maka umat Nabi ini adalah umat yang paling pertama kali dihisab di hari kiamat. Dan insya Allah umat Nabi juga yang pertama kali masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Amin ya Rabbal. Nah, inilah hebatnya umat Nabi, diberikan efisiensi waktu, diberikan efektivitas waktu, meskipun amalnya kecil, umurnya pendek, fisik kita kecil, kerdil, tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala besar. Dan apalagi di bulan Ramadan ini banyak pelipat gandaan amal. Amalan-amalan sunnah menjadi pahalanya seperti wajib. Ibadah-ibadah wajib dilipat gandakan. Makanya saya sering mengatakan, kalau secara reguler kita hitung-hitung dari pendeknya umur, dari kecilnya fisik kita, lalu kita masuk surga, padahal yang kompetitor kita seperti Nabi Adam fisiknya besar, rasa-rasanya kita nggak bisa berlomba. Bisa nggak? Berani nggak ikut lomba? Tinggi saya 1,65 lah.
bertanding dengan lomba lari dengan Nabi Adam tingginya 21 meter. Kira-kira menang siapa? Nah kalau kita main-main fisik kayaknya nggak mustahil deh kita masuk surga. Tapi itulah keberkahan, khairat, kebaikan-kebaikan, barakat. Inilah yang dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Maka mari kita jaga malam pertama kemarin, malam kedua, dan perjuangan itu tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kita baru bisa mengatakan selesai kalau sudah berkumandang takbir pertanda Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Demikianlah jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.